beliau kan sering bilang, saya ini kan sudah generasi yang harusnya meninggalkan generasi yang akan memimpin kan. Dan beliau bicara, bahkan beliau sering ngomong begini, saya ini mau apa lagi, beliau bilang. Saya ini cuma pengen mati dalam keadaan rakyat saya nggak ada yang miskin. Dan saya minta Anda kerja aja. Saya pengen gabung dengan politik ini ketika politik itu meyakinkan dirinya bahwa dia itu orang-orang baik gitu loh. Ya kalau kita nggak baik, ngapain kita ngurus orang, urus diri sendiri aja nggak beres? Kan gitu aja kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi PKS tidak baik. Karena Anda tidak mau gabung lagi soalnya. Saya kan dipecat, bos. Ya lagi kan saya bercerita kan ada kemarin bilang bahwa yang namanya Prabowo itu bukan lagi presiden yang berbicara, presiden yang mengkonsep tentang pro kerakyatan dan lain sebagainya. Dia sudah ada di pikirannya puluhan tahun yang lalu. Nah sekarang dia tidak hanya berpikir, tapi dia sedang berbuat untuk merealisasikan katakanlah program pro rakyat atau pasal 33 itu. Nah, lagi masalahnya kan delivery di pembantu-pembantunya. Saya misalnya ya, biar mungkin sekalian aja misalnya. Apa iya misalnya bahwa gini, saya tidak ingin meng-attack orang ya, tapi gini, ada mentalitas di dalam birokrasi pembantu presiden ini tidak pro rakyat, lebih pro businessman, ya kan, penguasa ekonomi gitu. Dan itu banyak. Saya nggak tahu kalau Menteri Perumahan atau Wakil Menteri Perumahan. Tapi kalau dari seringnya bicara mengenai, maaf kata ya, kedekatan dengan katakanlah konglomerat ya di daerah kawasan tertentu yang dikritik oleh rakyat secara kencang. Sementara dari Kementerian Perumahan demonstratif menggandeng seperti itu. Kan di satu sisi seolah-olah rakyat dicibir. Loh, kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mengeritik doang kamu. Nih saya ini bisa gandeng konglomerat, bikin rumah konkret gitu. Tapi dalam jangka panjang kan bukan itu polisi yang seperti Anda katakan kan. Itu kan shortcut, itu kan seperti cermin orang putus asa aja kan, agar terlihat membangun. Ya udahlah, nodong-nodongin yang punya corporate social responsibility kan begitu. Sementara negaranya, makanya saya tanya kepada Anda tadi kan, yang sudah dibangun berapa yang dari negara gitu. Oke, silakan teruskan. Jadi saya coba, mungkin saya sedikit bicara sebagai juru bicara Pak Prabowo lah. Oke. Kita ambil mundur sedikit dan juga sebagai intelektual lah ya. Karena terus terang saya sendiri unsur tahu dirinya adalah saya waktu pindah dari legislatif ke eksekutif, saya tahu ada perbedaan etika di sana. Yang kadang-kadang orang juga nggak paham. Mereka pingin saya tetap vokal, kritik pemerintah dan sebagainya. Itu ada posisi etis yang saya juga nggak bisa diganggu di situ. Tapi kalau saya bicara untuk membaca Pak Prabowo dari jauh gitu ya, sebagai atau dari dekat maksud saya sebagai mantan juru bicaranya itu, Pak Prabowo itu menurut saya sedikit dari pemimpin di dunia ini yang mengalami banyak hal dalam tangga menuju cita-cita memimpin negeri ini gitu. Jadi misalnya menulis ya, Pak Prabowo itu kan sedikit dari pemimpin yang menulis sebelum berkuasa, ya kan? Dan tulisannya itu Paradoks betul Indonesia spesifik ya. Buku Paradoks itu adalah kritik terhadap sistem, dan yang terakhir itu adalah buku strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Itu juga spesifik itu. Itu nanti yang kita turunkan menjadi Astacita. Jadi kalau melihat Astacitanya Pak Prabowo itu tidak ujuk-ujuk dia. Jadi memang dia ada tahapannya. Dan Pak Prabowo termasuk presiden yang mengalami permenungan sebelumnya. Kan Pak Prabowo itu bisa dibilang ada unsur terusir dari politik juga tahun 98 itu kan. Karena terjadi gejolak
politik pada waktu itu. Dan di situ beliau mengalami perenungan yang dalam. Menurut saya ini setara dengan banyak pemimpin yang mengalami perenungan sebelumnya. Jadi kalau kita membandingkan dengan, mohon maaf ya, presiden yang tiba-tiba berkuasa, tidak pernah merencanakan, tidak pernah memikirkan apa yang akan dilakukan sebelumnya. Maksudnya dibandingkan Jokowi. Iya, enggak, saya nggak nyebut nama ya, tapi karena yang sebelumnya soalnya dibilang. Sebelum-sebelumnya lah ya. ya. Ada lagi sebelum-sebelumnya. Atau di tempat lain atau gimana lagi. Prabowo memang beda. Itulah yang menyebabkan beliau kelihatan keras kepala yang seperti beliau katakan itu, seperti kemauannya keras, kemauannya kuat sekali. Karena sekali lagi ini semua udah dalam, Pak Refli, dan saya sering berkali-kali mengatakan karena itu standar beliau tinggi. Menurut saya ya, Pak Refli ya, bahwa ada hal yang kita lihat masih tidak ideal, menurut saya itu tahapan aja. Tapi menurut saya standar beliau tinggi. Saya berkali-kali Pak Refli dipanggil itu nggak bisa kalau kita nggak kuat itu sama beliau berargumen, karena argumennya kuat sekali dan detail gitu loh. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo itu sebagai pemimpin transformasi, dia akan mengeksekusi maunya apapun yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang di sekitarnya harus ikut dengan dia. Itu yang saya lihat gitu. Karena itu kalau menurut saya, ya coba Anda lihat kawan Anda misalnya Jumhur misalnya katakanlah, itu kan orang yang pas betul itu, ya kan? Pas betul untuk mengeksekusi, karena pengalamannya kan Jumhur ini kan Anda bayangkan ya, saya kenal Jumhur itu dikenalkan oleh almarhum Adi Sasono jauh sebelum tahun mungkin 93 lah saya kenal Jumhur itu. Artinya kan itu 33 tahun lalu. Dalam usia seperti itu, dia sudah jadi dewan direktur di SIDES, ya kan? Dia fighter, dia alumni ITB yang di penjara oleh rezim Orde Baru. Alumni enggak? Hah? Gara-gara di penjara dia akhirnya diberhentiin. Dia diberhentiin, tapi ya tetap alumni karena dia pernah sekolah di situ. Definisi alumni kan dia karena dia pernah sekolah karena pernah pegang KTA. Kartu KTA. Itu Jumhur sekarang jadi menteri itu luar biasa, dan saya percaya itu dunia itu akan hidup dan orang akan mengerti bahwa komitmen Prabowo tentang lingkungan bukan main-main. Itu Jumhur di situ. Jumhur kan nggak sembarang bisa disetir. Dia kan orang punya idealisme dan dia cocok sama presiden gitu loh. Nah, menurut saya itu delivery yang Anda tanyakan itu menurut saya itu akan terjadi. Dan Pak Prabowo standarnya tinggi tentang delivery itu. Dan menurut saya dia nggak peduli dengan siapapun. Kalau tidak ada delivery ya menurut saya kita harus tahu diri aja kalau kita nggak mampu delivery. Saya kira itu. Tapi di sisi lain ya, karena Anda langsung lompat ke Prabowo, tapi di sisi lain orang menganggap Pak Prabowo terlalu baik orangnya, sehingga yang tidak delivered pun diangkat lagi. Saya sebut nama misalnya, ini mohon maaf ya, misalnya ada dulu kepala PCO kan, Presidential Communication Office. Ketika orang diberhentikan, itu kan dianggap dia tidak perform kan? Nggak mungkin dia perform diberhentikan kan? Lalu sekarang setelah diberhentikan beberapa saat, diselipkan menjadi komisaris di sebuah BUMN, diangkat lagi sekarang. Misalnya ya, saya tanpa menyebut nama. Misalnya atau teman baik saya nggak paham tuh bagaimana penilaian Pak Prabowo, diangkat menjadi wakil kepala KSP misalnya. Beberapa saat kemudian naik promosi ke KSP, tapi beberapa saat kemudian digeser ke PCO. Kan ini kan kok bisa seorang Prabowo bisa katakanlah ada dua kemungkinan kan orang yang digeser kan, dia tidak cocok di situ atau dia dibutuhkan di tempat lain yang barangkali tantangannya lebih gede. Tapi kita tentu bicara achievement dong. Achievement dia apa sehingga dia bisa kayak kunci Inggris dimasukkan kemana-mana. Kalau achievementnya nggak ada kan berarti betul-betul dia dicarikan tempat agar yang lebih cocok. Kira-kira begitu. Nah ini menarik kalau di sini kita bicara Pak Refli sebagai ahli tata negara. Ya, dari satu fakta kita punya sistem yang namanya presidensialisme. Tapi yang menurut saya presidensialisme Indonesia itu lebih kuat daripada presidensialisme Amerika Serikat. Karena ini adalah
ini presidensialisme negara kesatuan. Sementara Amerika Serikat itu adalah presidensialisme federasi yang kewenangan pemerintah daerahnya itu sangat kuat. Ya. Nah, dalam presidensialisme itu ada hak prerogatif, ya, yang dalam ketentuan-ketentuan teknisnya memang tidak ada ketentuan teknis tentang prerogatif, sehingga hak dan kewenangan presiden dalam menempatkan posisi-posisi itu tidak ketat seperti Amerika harus pergi ke Kongres, harus presentasi, harus keluar rekomendasi dan sebagainya. Kita kan tidak ada, dan ini adalah sistem kita yang kita jalankan gitu. Sehingga saya memang membayangkan dalam presidensialisme kita itu memang nanti harus ada pengaturan tentang layer-layer dari kebijakan gitu. Sehingga dapur dari presiden itu memang harus lembaga dan tambah kuat. Dulu saya ingat Pak, waktu di DPR kita mengkaji tentang potensi kita membuat undang-undang lembaga kepresidenan. Tapi saya ingat itu sulit dulu. Salah satunya di balik itu adalah ini kewenangan kok terlalu banyak. Bagaimana cara kita meregulate? Karena ini terlalu luas. Dia punya jejak di eksekutif paling jelas, tapi dia juga punya jejak di legislatif, dia punya jejak di judikatif, bahkan di mana-mana gitu. Sehingga memang sampai sekarang itu kewenangan-kewenangan itu memang ya tadi tuh prerogatifnya murni gitu. Tapi kita harus memberikan judgement tentang bagaimana caranya supaya lembaga kepresidenan dan presiden sendiri itu tetap mendapatkan support yang terbaik dari satu mekanisme sistem yang seharusnya diatur ke arah itu gitu loh. Nah, menurut saya hal-hal ini yang karena belum diatur jadi nampak sebagai sesuatu yang tidak punya pola. Tapi dibandingkan mohon maaf ya dengan presiden yang lain, menurut saya Pak Prabowo tahu siapa yang dia angkat. Tetapi jangan lupa itu tadi yang Bung Refli bilang presiden orang baik. Saya sering bilang gini, Bung Refli, dan Presiden juga sering ngomong. Beliau kan sering bilang, saya ini kan sudah generasi yang harusnya meninggalkan generasi yang akan memimpin kan. Dan beliau bicara, bahkan beliau sering ngomong begini, saya ini mau apa lagi, beliau bilang. Saya ini cuma pengen mati dalam keadaan rakyat saya nggak ada yang miskin. Dan saya minta Anda kerja aja. Bahkan dia sering bilang dalam kabinet, saya kan nggak kenal Anda. Dia bilang begitu. Disebut nama satu-satu. Saya kan nggak kenal Anda kan. Kan kita baru ketemu. Dia bilang begitu. Jadi Anda kerja yang baik aja, ya kan. Saya tujuannya adalah saya ingin meninggal, saya ingin mati dalam keadaan saya nggak ada lagi rakyat yang miskin. Itu yang saya mau kerjakan. Dan saya nggak perlu apa-apa lagi. Apalagi yang saya perlukan. Dia bilang begitu. Jadi dengan proklamasi semacam itu menurut saya harusnya ya orang memahami bagaimana keinginan dan kemauan presiden. Kita nggak punya pilihan lain sekarang, kerja fokus aja. Dan kita harus betul-betul deliver. Dan kalau nggak deliver ya menurut saya sih, ya mundur itu terjadi goncangan gitu loh. Terjadi goncangan. Kalau nggak deliver mundur aja biar tidak jadi beban presiden. Nah itu hak prerogatifnya presiden ya sekali lagi. Tapi ini tadi kita bicara sebagai orang yang ngerti sedikit-sedikit tentang saya, sedikit-sedikit tentang tata negara karena saya ikut amandemen konstitusi juga dulu sebagai tenaga ahli. Jadi sistemnya perlu kita perkuat, tapi presiden menurut saya adalah orang yang mengerti orang lah, ya kan? Dia tahu siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Saya berkali-kali kaget ya mendengar cara beliau membaca orang. Ya kita nggak boleh ngomong ya, tapi menurut saya itu nggak main-main. Dia sudah cukup umur untuk tahu orang, kira-kira gitu. Makanya kalau ada debat-debat di luar yang menurut saya ya konteksnya melanggar atau tidak aja. Tapi kalau prerogatif, gaya susah Pak. Pak Prabowo sendiri adalah orang yang berasal dari subkultur yang suka disalahpahami, ya kan? Gaya bicara, intonasi dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlalu fokus ke situ, kita nggak lihat niat besarnya. Seperti Anda kan waktu dulu, orang bingung ini. Kok orang ini marah-marah melulu? kita susah mencari poinnya karena kemudian orang tahu dia kok marah-marah terus ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti dia mengkritik siapa. Kadang-kadang dia memuji lawan bicaranya tapi seperti marah ya.
Ya itulah kami datang dari timur ini kan, jadi ya tolong maklumlah sedikit. Anda pernah mengatakan karena Anda hidup di pinggir pantai sehingga suara harus kencang gitu. Kalau nggak kedengaran gitu ya. Tapi bagaimanapun ya, kan saya kan juga harus menyuarakan suara dari luar ya. Ini bukan suara dari saya sendiri kan. Ya. Misalnya orang kecewa dengan Prabowo karena kok kesan bagi-baginya itu gede sekali dibandingkan janji untuk membentuk second kabinet kan, ya kan? Dan bahkan orang mengolok-olok, wah ini yang ada adalah second kabinet, ya kan? Mungkin seorang Fahri Hamzah, you are the right person, but wrong place, jangan-jangan, ya kan? Ya kan? Jadi karena Anda pembelajar yang baik, Anda kayak kunci Inggris ditaruh dimanapun bisa. Tapi kan kalau kita bicara akselerasi hanya within 5 years Anda harus doing something, ya ditaruh yang memang bidang yang Anda dari awal sudah menjadi obsesi, sudah jadi passion gitu. Kan rasanya passion Anda bukan perumahan. Perumahan ini kan karena Anda jadi wakil menteri perumahan saja. Karena itu orang kecewa dengan, waduh kok second kabinetnya kok menjadi kabinet second gitu. Jadi ada orang mungkin under capacities, ya kan, under capacity, ada kapasitasnya penuh, tetapi tadi wrong place. Nah kalau under capacity itu Anda ditaruh dimanapun jadi beban, kan begitu. Kalau punya kapasitas tetapi wrong place juga akan jadi beban, karena dia balik lagi ke situ, ke passion dia kan. Nah yang paling bagus adalah orang yang kapasitasnya ada, kemudian memang tempatnya cocok. Ya. Cuman yang akan menjadi penyakit juga adalah belum apa-apa sudah syiar dia. Untuk tiba-tiba langsung dibilang, wah ini calon presiden 2029, calon wakil presiden, baru bekerja beberapa hari. Gitu. Silakan Anda komentari kegalauan masyarakat ini. Memang banyak masalah yang harus kita tata kembali ya. Dan saya kira salah satunya adalah untuk tidak mengatakan bahwa semua ini tanggung jawab presiden begitu. Karena apapun kan negara kita negara bebas, parlemennya bebas, yudikatifnya bebas, harusnya ya. Dan civil society-nya juga bebas, podcastnya bebas. Jadi ada banyak yang bisa kita pikirkan dan kita coba letakkan saya satu persatu. Saya interrupt sedikit. Biasanya sering marah. Podcastnya bebas, yes, saya merasakan. Cuman yang susahnya adalah pendukung-pendukung kekuasaan yang mau cari muka. Dia yang melaporkan kita. Kan aneh gitu loh. Gitu. Ya, di situ kalau saya lebih pengen dua-duanya ya. Kita sendiri harus sudah tahu batas. Ya, dan itu adalah ciri dari negara dewasa. Tapi juga tolong penegak hukum juga jangan memakai pertengkaran publik di ruang publik itu untuk dilayani semuanya sebagai peristiwa hukum gitu. Itu nanti melelahkan juga kan gitu. Jadi yang merupakan pertengkaran publik di wilayah publik biar selesaikan. Jadi kayak misalnya hari ini ada orang nggak setuju dengan omongan saya di podcastnya Pak Refli, ya besok dia yang diundang gitu loh. Dan itu saya maknai sebagai cover both side ala YouTube. Anda butuh 1 jam juga, ya udah 1 jam kan begitu. Dan itu sebenarnya semacam memfasilitasi pertengkaran yang sebenarnya dalam demokrasi itu memang rutin karena masyarakatnya terbuka gitu. Tapi ada hal lain yang juga perlu kita pikirkan sekarang, Bung Refli ya, mumpung di ujung dari transisi ya. Kalau saya lihat sih di ujung transisi. Rasanya kita memang melihat ada 2 pendulum besar sekarang ini yang menggoda kita gitu. Di satu sisi ada negara-negara sukses yang terkonsolidasi, ya. Yang terakhir kita lihat itu kan Iran ya. Bagaimana sebuah negara yang diembargo begitu lama, tapi ya terkonsolidasi. Dia bisa melawan adidaya loh, dia bisa ini loh gitu. Tapi orang bilang itu teokrasi, otoriter, tidak ada kebebasan dan sebagainya. Ada China ya. China juga demikian. Ini negara yang kita tadinya menganggap nggak akan sehebat ini, ternyata dahsyat sekarang. Dia akan menjadi ekonomi terbesar di dunia dan militernya juga nggak main-main, ya kan? Ini mungkin proksinya yang lagi perang nih. Dia sendiri nggak kelihatan perang gitu.
Tapi di sisi sebelah sana itu ada negara demokrasi, Pak Refli, yang berantakan. Berkelahi sesama mereka, kacau ya kan, elitnya pesta-pesta ya kan, kayak Epstein Files itu yang kemarin dibuka itu ya. Nah, kita akhirnya seperti berada di tengah. Ini mau kita ini bukan di tengah, di persimpangan. Di persimpangan ya kan. Kalau Bung Hatta, kalau di tengah kita berarti kita hebat dong. Bung Hatta bilang mendayung di antara dua karang gitu kan. Kita lihat ini semua. Dan menurut saya ya, tawaran-tawaran Pak Prabowo, makanya saya kemarin menulis Prabowonomics khususnya dalam ekonomi, itu coba layak kita pertimbangkan sebagai satu generasi yang sedang mengkonsolidasi diri dalam tahapan lanjutan gitu loh. Sebagai, saya bilang, ujung dari transisi supaya kita betul-betul bisa negara matang dan kuat. Dan tidak ikut-ikutan dengan yang ada sehingga kita nggak punya pola untuk membangun kekuatan kita sendiri. Nah, saya melihat itu, cara itu untuk membaca semuanya gitu. Jadi saya sekarang ini bukan penganut demokrasi liberal. Saya juga, mungkin dulu pernah saya dianggap terlalu liberal begitu waktu di parlemen. Kan saya membela kebebasan yudikatif tentunya karena saya di parlemen. Kebebasan eksekutif. Ya, kebebasan legislatif gitu. Nah, tapi saya juga nggak setuju dengan komunisme. Saya nggak setuju dengan otoritarianisme tentunya. Pikiran-pikiran saya adalah pikiran merdeka dari awal. Tapi saya di tengah ini adalah menjadi negara Pancasila, ya, menjadi negara yang punya dasar sendiri, yang punya ide dan ideologi sendiri yang coba kita rumuskan. Ini nggak akan otoriter, tapi juga nggak akan liberal karena kita punya sendiri. Dan coba kita agak serius memikirkannya sekarang. Betul, the middle way itu, jalan tengah. Iya. Sekarang kan kalau kita lihat Pak Prabowo dalam ekonomi, Pak Prabowo itu apa sih, dia orang ngerti Barat, orang hidup di Barat kok. Berpikirnya aja dengan bahasa Inggris, ya kan? Dan dia makanya dia nggak ada, dia confident. Jarang kita punya pemimpin yang siang hari ini dia makan bersama Putin, besok malam dia makan sama Macron, padahal ini orang musuh. Ngomongnya fasih, dia berbicara nggak perlu, kalau ketemu pemimpin-pemimpin dunia kan nggak perlu kursus dulu kan. Dia kan langsung bicara dengan confident gitu. Jarang kita punya pemimpin seperti ini yang kemudian mencoba ngajak, coba kita agak ke tengah lah dikit gitu loh, ya kan? Karena agendanya banyak. Orang miskin masih banyak, orang kurang gizi masih banyak. Generasi 2045 Indonesia emas itu masih stunting loh. Nggak bakalan ada negara maju kalau generasinya ini stunting. Ayo kita kasih makan dong. MBG beliau introduksi. Kalau ada kegagalan operasional, hajar itu kegagalan operasionalnya, kritik. Tapi jangan ide untuk menyehatkan satu generasi yang akan menjadi Indonesia emas ini, kita halang-halangi. Nah, itu yang menurut saya sekarang kesana kita berpikirnya, Bung Refli gitu. Luar biasa. Tapi sadar nggak Anda bahwa banyak sekali orang ya, tapi ini saya boleh dikritik balik. Banyak sekali orang yang kemudian memuji pemimpinnya, the current leader ya. Dulu bagaimana orang memuji Jokowi gitu ya. Sebagai orang yang kita harus cut dulu, don't go anywhere. Ya, the middle way ya, jalan tengah. Sebenarnya kan ide ini bukan ide yang baru, ini ide republik ya. Ide ketika Hatta merumuskan bukan liberal tapi bukan juga komunis gitu kan. Maka kemudian muncul pasal 33. Ada intervensi negara tapi swasta diakui. Kalau kita mau jujur, Cina juga melakukan itu kok sekarang. Dengan perkembangan kota yang luar biasa kan, ada intervensi negara jelas, tapi swasta juga ada orang-orang yang sudah kita tidak bayangkan 30 tahun yang lalu kan, orang-orang kaya bisa menguasai dunia. Silakan teruskan. Ya, jadi mungkin itu yang paling penting sekarang kita usung ya. Ketika menghadapi pemimpin seperti Pak Prabowo, karena menurut saya sih, coba ada pemimpin kayak gini di dunia ini, menurut saya ya, mungkin coba Bung Refli coba hitung, pemimpin yang ikut Pilpres 5 kali, mungkin cuma Pak Prabowo dalam tradisi demokrasi. Setahu saya yang paling banyak itu mungkin bukan paling banyak,
yang mungkin agak sepadan tuh dengan Nixon. Gitu. Richard Nixon. Yang lain itu 2 kali udah kabur, 2 kali kabur. Ada yang sekali kabur, ya kan? Apalagi dalam negara-negara yang katanya modalnya besar kan. Sekali ikut udah bangkrut udah gitu. Tapi ini ada orang yang dia dari 25 tahun lalu, saya 30 tahun lalu menyaksikan Pak Prabowo itu, saya sampai sudah punya pikiran ini orang harusnya jadi presiden gitu loh. Zaman itu ya kita masih mahasiswa ya. Tapi kemudian 98 beliau terpental. Tapi setelah itu beliau ikut terus tuh. Konvensi Partai Golkar, ya kan. Kemudian Mega Pro, Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Prabowo Gibran gitu kan. Beliau ikut terus. Dan staminanya itu nggak turun, nggak ada gitu ya. Memang yang terakhir itu waktu diajak oleh Pak Jokowi, yang kalau kita dengar dari orang-orang itu kan, beliau sendiri mengatakan bahwa ini kalau Pak Jokowi nggak diajak berkoalisi, nggak mau lah kira-kira gitu, ya mungkin ini ujungnya lah kira-kira gitu. Kan beliau sendiri dilantik jadi presiden umur 73 tahun Pak Refli. Itu bukan dan dia itu among the seniors di dalam kepemimpinan di dunia kan gitu. Tapi beliau jadi dan beliau ada dan semangatnya nggak turun. Menurut saya ya, kita perlu memberikan makna-makna tertentu yang kepentingannya itu nasional. Jadi jangan baca Pak Prabowo dengan standar yang terlalu ecek-ecek gitu. Kita harus letakkan dia. Ada pemimpin dalam waktu setahun dia udah jadi pemimpin dunia. Dia udah gabung BOP. Dia udah ketemu Xi Jinping beberapa kali, dia udah ketemu Modi, dia udah ketemu Trump, dia udah ngobrol dengan raja-raja di Timur Tengah, dia udah telepon-teleponan dengan semua pemimpin dunia. Itu jarang kita punya pemimpin yang punya confidence sebesar ini. Nah, karena itu generasi kitanya sebagai yang akan meneruskan harusnya mempersiapkan sesuatu yang lebih positif. Jangan yang kita korek ini ya kalau menurut saya ya, ada menteri yang nggak perform ya hajar aja. Dan Pak Prabowo juga nggak peduli orang. Dalam pengertian kalau memang ya lu buat rakyat kurang manfaatnya. Menteri Perumahan sama Wakil Menteri Perumahan perform nggak? Itu prerogatif, maksud saya itu dalam perspektif prerogatif. Pak Prabowo tentu berpikir ini kan yang penting rakyat, Pak. Ya kan? Kalau dia delivery siapapun dia pasti akan didukung oleh beliau. Nah, maksud saya itu tadi pikiran-pikiran besar yang harus kita bareng-bareng gitu. Karena kadang-kadang saya sedih kalau melihat, mohon maaf ya, ini kan soal kedewasaan dan kematangan bernegara ya. Ya ada orang-orang yang dia sorot tuh yang enggak gitu loh, yang cemen-cemen gitu, yang kecil-kecil gitu. Padahal kita lagi mengkonsolidasi. Maksudnya Amin Rais itu? Enggak, saya enggak. Gitu. Oke. Ya, kalau kita ngomong begini enggak akan selesai. Tapi begini, seorang Fahri Hamzah ya, usia Anda kan sebenarnya muda walaupun penampilan uban semua. Udah lebih dari 55, Bos. Sebentar lagi 56. Iya, enggak dong. Ya, Anda kan kelahiran tahun 71. Iya. Tahun 71 55. 71-nya November. Iya kan? Berarti kan belum 55. Iya. Masih 54 kan? Iya. Masih 54. Sebentar lagi 60 maksud saya. Iya. Nah, kalau sebentar lagi 60 saya apalagi kan gitu. tapi kan sebenarnya memang ya 55 itu 53, 54, 55 itu sebenarnya generasi emas kan. Ya. Ketika menjadi presiden Jokowi 53 tahun loh. Ya. Ya walaupun kemudian kita anggap dari anta beranta tapi 53 tahun dia jadi presiden. SBY juga tidak terlalu tua juga. Jadi presiden ya. Prabowo saja yang 70-an tahun. Iya. Kalau kita bicara tentang agenda pribadi ini jelas ya mungkin ya. Mau kemana Fahri Hamzah ini? Anda dengan PKS-nya dulu kan sudah well established sesungguhnya. Saking well established-nya dari pertama sampai terakhir itu wasekjen terus. dari awal masuk dan kemudian sekjennya dia terus dan sekarang bersama Anda ya kan. Sekarang Anda berikhtiar membangun partai. Tapi menurut saya Anda pasti tidak akan konsentrasi lagi, apalagi dua ujung tombak partai tersebut sekarang udah sibuk di pemerintahan Prabowo dengan demand yang saya kira nggak ringan kan?
Nah, jadi mau kemana seorang Fachri Hamzah sekarang sebenarnya? Ini. Kalau fondasinya ya, saya kan memang, kita ini kan aktivis dan politisi, artinya orang yang percaya bahwa perjuangan paling mulia itu adalah, ini mohon maaf ya, ini agak ideologis. Di Partai Gelora itu ada ideologisasi bahwa perjuangan, kalau kita punya sisa hidup, sisa waktu, maka perjuangan yang paling mulia itu ada dalam politik. Gitu. Ini diambil dari isyarat-isyarat yang disampaikan oleh para pemimpin dalam Islam dulu, ya kan? Bahwa politik itu, kalau dulu namanya al-jihad itu, politik itu adalah ladang pahala paling besar. Kalau dia benar, tentunya dia akan jadi ladang pahala paling besar kalau dia benar. Kalau dia tidak benar, dia adalah ladang dosa yang paling besar. Makanya kita menyaksikan pola itu dalam politik gitu. Kalau ada orang mulia dalam politik, itu paling panjang diingatnya oleh rakyat. Paling teringat kita, paling tokoh-tokoh yang kita kagumi di dunia ini kan tokoh politik gitu. Tapi kalau jahat itu hilang juga tuh, nggak diingat gitu. Kecuali kalau jahat sekali dan diingat sebagai kejahatannya gitu. Nah, inilah politik yang kami bangun gitu. Jadi kita ingin membangun kekuatan yang punya kontribusi dalam mengelola kehidupan bersama. Dan bersama Pak Prabowo sekarang kami bergabung, kami membayangkan, yaitu semboyannya Partai Gelora nih Pak Refli. Dengan arah baru ini kita membangun Indonesia sebagai superpower baru. Karena Indonesia berhak untuk menjadi kekuatan besar di dunia ini, dan kepemimpinan Pak Prabowo itu rasanya itu sangat memungkinkan kita untuk punya wibawa di tingkat dunia gitu. Nah, di situ saya hidup, Bung. Karena menurut saya politik ini adalah ladang amal yang terbaik gitu. Efeknya kepada kebaikan orang besar. Tapi kalau kita mulai punya masalah, tentu ya Anda jangan berpolitik, karena itu jadi masalah orang nanti. Gitu. Tapi begini, kan semua pemimpin politik, pemimpin partai maksud saya, itu kan diserap pemerintahan. Dan kemudian kalau ditanya ke sini, nggak ada orang yang mau bercita-cita jadi presiden karena EU pakai EU kan. Padahal mandat terbesar di politik adalah ya siapa mendapatkan apa dengan cara bagaimana kan, dan mendapatkan yang terbesar itu adalah being presiden ya kan. Nah itu nggak ada, apalagi presidensial thresholdnya udah dihapus begitu. Artinya kesempatan orang untuk berkompetisi secara terbuka itu kuat dan tinggal dibangun sistemnya kan. Nah, seorang Fachri Hamzah masa dalam usia 54 tahun kalah sama Jokowi? Jokowi udah menang itu 53 tahun itu. Tapi begini, mungkin kita perlu pertama-tama jangan mendowngrade politisi dulu. Ya, karena tadi itu kita letakkan dia sebagai posisi yang mulia. Ya, di mana-mana ada politisi dan politisi sangat dibutuhkan. Tapi tadi itu politik kan selalu punya dua sisi. Kalau saya ya, sisi pengetahuan dan sisi kekuasaan. Saya sendiri termasuk yang ingin melihat politik dari sisi pengetahuan. Semakin tinggi ilmu seorang politisi, maka dia tidak harus memakai alat kekuasaan dan pemaksaan. Dan itu sebenarnya yang saya baca dari isyarat bagaimana dunia ini diatur oleh Tuhan itu pakai ilmu pengetahuan, ya kan? Nah, saya pingin di situ. Tapi ada orang yang kemudian kekuasaannya dominan, dan itu menurut saya adalah agak dangerous game juga, karena itu tidak gampang. Satu ya, jadi jangan mendowngrade politisinya. Yang kedua itu tadi itu wilayah sistemnya, soal partai politik, ya kan, bergabung dengan pemerintahan, matinya parlemen dan sebagainya gitu. Ya ini yang perlu dipikirkan agak dalam gitu. Sebab saya tidak yakin presiden maunya kita menghilangkan koreksi, nggak bisa. Jadi transformasi di negara-negara maju, saya membaca termasuk di
Partai Komunis itu di China ya, Bung Refli, itu kritiknya itu tajam sekali dalam rangka menjaga eskalasi gitu loh. Itu terjadi di banyak negara lain yang sukses gitu. Jadi menurut saya kita berjalan ke depan dengan keyakinan bahwa pemimpin kita orang-orang baik. Dan saya sih sebenarnya itu sederhananya gitu juga, Bung Refli. Saya pikir gabung dengan politik ini ketika politik itu meyakinkan dirinya bahwa dia itu orang-orang baik gitu loh. Ya kalau kita nggak baik, ngapain kita ngurus orang, ngurus diri sendiri aja nggak beres? Kan gitu aja kan sebenarnya kan gitu. Jadi PKS tidak baik. Karena Anda tidak mau gabung lagi soalnya. Saya kan dipecat, bos. Dan saya nggak tahu saya keburukannya apa gitu sampai sekarang. Tapi ya udahlah. Maksud saya ya kan kekuasaan tadi kan ada pengetahuan, ada kekuasaan. Yeah. Dalam kekuasaan itu orang memaksa, orang menggunakan power dan sebagainya ya. Kalau menurut saya itu harus dikurangi. Yang kita gunakan paling banyak adalah pengetahuan gitu. Last word. Ingatkan dulu Bung Refli tentang pandangan Plato. Kenapa dia pesimis dengan demokrasi itu kan. Akhirnya dia mengusulkan yang namanya philosopher king. Socrates ya. Socrates. Karena ada dilema ya, di satu sisi ada orang yang pintar tapi tidak efektif, tapi di sisi yang lain ada orang efektif ya, tapi tidak punya pengetahuan gitu. Karena itulah simbolisasinya itu adalah a philosopher king. Jadi seorang filosof yang ilmunya banyak, tapi pada saat yang sama dia juga decisive. Sebenarnya saya membayangkan Indonesia sekarang ada dalam transisi itu. Negara ini terlalu besar, kalau kita izinkan pertengkaran kekanak-kanakan yang berlebihan di mana-mana, itu habis waktu kita. Tapi juga pada saat yang sama, kita harus memfasilitasi pertengkaran yang dewasa. Orang-orang yang matang, orang-orang yang punya pengetahuan. Gitu. Dan kadang-kadang itu ada dimensinya bahwa kita harus sedikit agak mengurangi itu tadi, elemen-elemen kekanak-kanakan itu dalam demokrasi kita gitu. Nah itu yang saya bayangkan sekarang mesti kita coba atur sistemnya, dan itu adalah Pancasila menurut saya gitu. Gitu. Terakhir. Ya. Sudah. Ya, sahabat sekalian ya, pasti pembicaraan seperti ini tidak akan pernah selesai ya. Nanti pada suatu saat mungkin ada juga baiknya itu. Ada partner ngomongnya di sini ya kan. Yang barangkali punya different perspektif. Nah itu kita bertengkar, tapi bertengkar untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang baik kan, brilian. Kadang-kadang kan memang pikiran ini memang harus dipertengkarkan. Nah, cuman yang susahnya adalah bertengkar bukan pikiran, tetapi bagaimana menjebak lawan untuk dipolisikan. Itu tidak fair namanya. Jadi bertengkarlah dari sisi pemikiran, bahwa Anda punya keyakinan, punya konsep, punya pengetahuan, dan Anda pertengkarkan dengan orang, tapi jangan pukul-pukulan, jangan polisi-polisian. Makasih Bro Fahri Hamzah. Luar biasa, keren, cadas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.